Hai sahabat Banyak Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Hentian Dema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini aku kembali update untuk technical analysis pergerakan dari koin Ripple. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya teman-teman tidak salah memahami apa yang aku jelaskan. Sebelum aku mulai pembahasannya, buat teman-teman yang ingin join di grup Telegram kita, di grup Telegram Sahabat Pejuang Rupiah, teman-teman boleh cek link grupnya ada di deskripsi video. Tentunya grup tersebut gratis buat teman-teman sekaligus sahabat pejuang rupiah. Baik, tanpa membuang waktu, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali terlebih dahulu dengan coin market cap. Kita lihat di penghujung akhir tahun 2021 di tanggal 31 Desember, market kripto secara global mendapatkan penguatan sekitar 1,63%, teman-teman. Untuk penguatan ini bisa kita lihat didominasi oleh altcoin ya. Ada beberapa altcoin di sini yang mendapatkan penguatan. Contohnya ada Uniswap dan juga Algorand ya. Di sini mendapatkan penguatan yang sangat signifikan. Tidak ketinggalan juga untuk Litecoin juga mendapatkan peningkatan. Chainlink dan juga di sini ada Near Protocol juga mendapatkan penguatan yang sangat signifikan. Tidak ketinggalan Cosmos atau Atom 13% teman-teman. Jadi untuk penguatan hari ini di 1,63% ini didominasi oleh altcoin. Karena jika kita lihat teman-teman, Bitcoin hari ini hanya mendapatkan penguatan sekitar 0,34% dan di 7 hari terakhir masih dalam posisi koreksi sekitar 8,92%. Untuk di chart juga kita bisa lihat Bitcoin hari ini masih dalam posisi merah. Dan ini juga diikuti untuk altcoin. Beberapa altcoin bahkan banyak altcoin mengikuti pergerakan Bitcoinnya dalam posisi koreksi saat ini teman-teman. Nah, bagaimanakah dengan Ripple? Kita cek dulu Ripple-nya di sini di tanggal 31 Desember Ripple berada di peringkat 8 coin market cap di mana untuk harga saat ini di kisaran Rp11.904. Di 24 jam terakhir mendapatkan penguatan sekitar 0,69% dan di 7 hari terakhir kita mendapatkan koreksi yang sangat dalam untuk Ripple sebanyak 15,36%. Nah, kita akan cek teman-teman technical analysis dan juga pergerakan dari Ripple hari ini seperti apa supaya kita bisa prepare untuk tahun 2022 untuk pergerakan dari Ripple-nya. Kita langsung cek saja di Indodax. Nah, di sini aku sengaja buatkan time frame yang lebih simple yaitu 1 jam untuk melihat pergerakan Ripple. Mungkin ada teman-teman yang posisinya trading, aku akan buatkan analisanya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Dan nanti di akhir video aku akan buatkan yang lebih lama lagi. Mungkin aku akan gunakan time frame 1 hari untuk melihat pergerakan untuk Ripple jangka panjang untuk tahun 2022. Dan nanti juga akan aku bahas sedikit Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Baik, kita mulai lagi teman-teman untuk Ripple-nya. Di sini Ripple sebelumnya mendapatkan koreksi yang lumayan dalam. Jika kita lihat Ripple sempat menyentuh harga sekitar kurang lebih Rp11 ya. Ini terjadi pada tanggal 4 Desember teman-teman. Dan setelah itu Ripple mendapatkan penguatan yang lumayan signifikan. Kalau kita ukur sekitar 30%. Dan saat ini di penguatannya tersebut kita mendapatkan koreksi kembali sekitar 16%. Dan selanjutnya kita akan cek kembali teman-teman kira-kira seperti apakah potensi untuk Ripple. Saat ini dari harga terakhir tertingginya di kisaran 14.300, saat ini kita terkoreksi hingga harga 12 ribuan. Di sini aku coba tambahkan dulu untuk area resisten dan juga supportnya yang terbentuk saat ini di Ripple. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Di sini kita terdapat beberapa kali tersentuh area resisten. Ya, kalau kita lihat ada 2 kali tersentuh. Untuk support di sini yang sekali teman-teman, kedua, ketiga, dan keempat teman-teman ya. Jadi untuk support kita sudah tertahan 4 kali, untuk resisten kita tersentuh 2 kali. Ini merupakan pola descending channel terbentuk setelah adanya penguatan ya. Adanya penguatan kita membentuk pola descending channel.
Nah, selanjutnya seperti apa? Jika kita perhatikan, tentunya saat ini juga Ripple dari pola descending channel ini, kita bermain di bawah dari garis merah putus-putus ini, teman-teman ya. Jadi di sini sebelumnya kita mendapatkan penguatan tapi tertahan kembali dan kita kembali bermain di bawahnya. Nah, saat ini sih bisa dikatakan apabila Ripple belum bisa naik kembali di atas garis putus-putus, teman-teman, maka kita bisa lihat Ripple akan bermain seterusnya di bawah ya. Jika kita mendapatkan penguatan ke atas, tentu kita bisa saja melihat Ripple bermain di atas pola descending channelnya. Dan bahkan nanti bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Ripple breakout, teman-teman ya, dari pola descending channel yang terbentuk saat ini. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan lagi yang lebih lama, teman-teman. Di sini juga sebelumnya kita sempat koreksi dalam di tanggal 4 dan kita di sini mengalami sideways dan mendapatkan penguatan kembali dan saat ini kita kembali koreksi. Nah, dari pergerakan ini teman-teman, di sini sedikit menarik ya. Aku rasa ini menarik untuk Ripple sendiri. Kenapa? Dari pergerakan ini kita bisa lihat Ripple berpotensi untuk membentuk satu pola bullish, teman-teman. Yaitu di sini aku tambahkan dulu satu pola lagi untuk pergerakan Ripple saat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Aku tarik ke bawah ya. Jika teman-teman perhatikan, tentu teman-teman tidak asing ya dengan pola ini ya. Ini merupakan pola cup and handle, teman-teman ya. Jadi saat ini kita berpotensi untuk melihat Ripple membentuk pola cup and handle. Jadi pola cup-nya ini sudah terbentuk. Saat ini mungkin kita berpotensi untuk melihat pola handle-nya ya. Untuk penguatan nanti wajib untuk Ripple bisa kembali breakout, teman-teman, dari pola descending channel-nya ini ya. Dan setelah itu bukan tidak mungkin kita bisa melihat penguatan. Untuk penguatannya tentu kita bisa ukur dari kedalaman cup-nya ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini kita ukur. Nah, setelah kita nanti mendapatkan penguatan dan breakout, tentu targetnya itu teman-teman bukan tidak mungkin kita bisa saja mencapai atau Ripple ini mencapai target di kisaran harga sekitar kurang lebih 15.000 hingga 16.000 rupiah, teman-teman ya. Jadi itu target untuk Ripple jika kita berhasil breakout dari descending channel yang terbentuk dari penguatan ini, teman-teman. Jadi ini potensi sekali untuk Ripple saat ini. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah ambil posisi ya silahkan menunggu momentum yang baik untuk Ripple. Ya mungkin yang buat trading bisa pasang posisi profit di kisaran harga Rp16.000. Ya syukur-syukur nanti kita mendapatkan harga tertinggi lagi untuk Ripple saat ini. Oke. Dan jika aku tambahkan kembali teman-teman, aku gunakan time frame 4 jam. Di sini kita lihat pergerakan Ripple yang lebih lama ya. Nah, di sini penguatan terakhir kita dapatkan di harga sekitar 19.200 sebelum kita melihat Ripple mengalami koreksi, teman-teman ya. Nah, dari koreksi ini juga sebenarnya Ripple ini membentuk satu pola kembali, teman-teman. Ini pola yang sebelumnya terbentuk untuk Ripple sebelum mendapatkan koreksi ya. Nah, ini merupakan pola descending channel juga yang sempat terbentuk untuk Ripple dan sudah di breakout tentunya ya di tanggal kurang lebih sekitar 18 Desember kita breakout dan saat ini kita masih bermain di atas pola descending channelnya ini yang lebih besar, teman-teman ya. Dan tentunya ini sekali lagi potensi Ripple untuk mendapatkan penguatan sekali lagi ini sangat besar kemungkinannya melihat dari pola yang terbentuk saat ini. Oke, kita akan coba lihat teman-teman untuk time frame 1 hari untuk melihat pergerakan Ripple lebih lama untuk kita prepare di tahun 2022 ya. Oke, di sini aku coba tambahkan kembali. Nah, jika kita lihat untuk time frame 1 harinya sangat jelas teman-temannya untuk pola cup and handle-nya ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu pola cup and handle silahkan searching saja di Google untuk pola cup and handle-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan lagi teman-teman untuk area support dan juga resisten yang saat ini berpotensi menjadi penentu untuk Ripple ya, pergerakan Ripple di tahun 2022. Di sini aku coba tambahkan untuk area support dan juga untuk area resisten. Ya. Oke teman-teman, seperti ini jika kita perhatikan Ripple di sini membentuk pola yang namanya symmetrical triangle yang sangat besar, teman-teman ya. Jadi untuk area support di sini beberapa kali tertahan 1, 2, dan 3 plus 4 di saat ini.
Untuk resisten tersentuh 1, 2, 3, sempat kita break tapi kita kembali ke dalam kembali. Dan yang keempat kita tersentuh kembali teman-teman. Jadi ada 4 kali resisten tersentuh dan 4 kali support yang tersentuh. Dan saat ini kita masih bermain di dalam pola symmetrical triangle ini dan kita dekat sekali dengan area support dari pola tersebut teman-teman ya. Nah di sini jika kita hubungkan kembali, tentunya ini menjadi area penentu untuk ripple. Jika nantinya kita mendapatkan penguatan seperti yang kita bicarakan sebelumnya di time frame yang lebih kecil dari pola cup and handle ini, berarti kita ada kesempatan untuk melihat ripple menyentuh kembali area resistennya teman-teman dari pola symmetrical triangle garis hitam ini. Dan bukan tidak mungkin juga dari potensi penguatan ripple tadi, jika kita ukur dari kedalaman pola cup-nya ini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat ripple kembali breakout dari symmetrical triangle-nya teman-teman. Jadi inilah yang aku bicarakan tadi, kita berpotensi untuk melihat ripple sekali lagi mendapatkan penguatan bahkan mungkin lebih signifikan dari penguatan sebelumnya. Jadi buat teman-teman sangat wajib dipantau untuk pergerakan ripple saat ini. Ya harapan kita semoga ripple kembali bisa tertahan teman-teman di area support yang saat ini terbentuk sejak lama ya, dari awal tahun 2021 sampai saat ini. Semoga kita bisa kuat bertahan dan kita kembali mendapatkan penguatan yang sangat signifikan. Amin. Itu harapan kita semua tentunya. Akan tetapi teman-teman, dari yang kita bicarakan tadi, untuk potensi penguatannya, kita tidak boleh juga lepas dari potensi yang lain, yaitu potensi koreksi yang mungkin bisa terjadi untuk ripple di tahun 2022. Tentu ini bisa kita lihat jika ripple gagal bertahan di area support garis hitam dari pola symmetrical triangle-nya. Jika kita breakout ke bawah teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan koreksi ripple lebih dalam dari koreksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember ya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi perhatikan pergerakan ripple, terlebih lagi support yang saat ini menahan pergerakan ripple. Karena kita masih berpotensi untuk melihat ripple ini koreksi teman-teman. Akan tetapi menurut aku pribadi saat ini lebih ke arah bullish ya, atau ke arah penguatan dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dari cup and handle ya. Terus di sini ada symmetrical triangle, dan symmetrical triangle ini datangnya dari arah penguatan ya. Nah seperti ini biasanya untuk symmetrical triangle yang terbentuk dari penguatan itu berakhiran yaitu penguatan kembali teman-teman ya, atau breakout dari resisten garis hitam di atas ini. Nah kurang lebih seperti itu. Dan jikapun nanti kita mendapatkan koreksi atau breakdown dari support pola yang besar ini teman-teman, symmetrical triangle, kita akan lihat kira-kira sejauh manakah potensi koreksi untuk ripple di tahun 2022. Di sini aku coba tarik kembali ya, tarik garis untuk Fibonacci retracement dari terakhir koreksi yang terjadi pada tanggal 22 Juni hingga penguatannya yang terjadi pada tanggal kurang lebih sekitar 6 September ya. Nah, jika kita breakdown ke bawah teman-teman seperti ini contohnya, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat ripple kembali koreksi hingga area support di kisaran Rp10.200. Ini support pertama atau support terdekat untuk ripple, karena di sini juga terdapat ada tahanan sebelumnya setelah ripple mendapatkan penguatan teman-teman ya. Di sini kita mendapatkan tahanan. Nah itu untuk support yang pertama. Dan untuk support yang kedua tentu ada di area support terakhirnya di kisaran harga Rp7.500. Nah inilah potensi atau target jika ripple mendapatkan koreksi untuk support yang sudah terbentuk sejak lama dari awal tahun hingga akhir tahun dari pola symmetrical triangle-nya teman-teman. Jadi ada dua tahanan, pertama di kisaran 10.200 atau kisaran Rp10.000 hingga kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000. Tentu teman-teman nanti tetap pantau pergerakan ripple-nya, terlebih lagi untuk area support ya. Karena jika nantinya kita mendapatkan koreksi, kita bisa menunggu di area support yang sudah kita bicarakan hari ini teman-teman ya. Dan tentunya jika nantinya memang benar koreksi, tentu kita berpotensi untuk mendapatkan harga ripple lebih murah dari harga saat ini. Dan semoga saja
di tahun 2022 nanti kita bisa mendapatkan penguatan kembali untuk Ripple. Untuk kesimpulan dari video yang aku buat hari ini, tentu aku masih sangat yakin untuk Ripple ini bisa mendapatkan penguatan kembali teman-teman. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa melihat Ripple kembali breakout dari symmetrical triangle-nya. Akan tetapi teman-teman, sekali lagi, analisa yang aku buat ini jangan dijadikan patokan buat teman-teman jual dan beli aset kriptonya. Silahkan analisa ulang supaya teman-teman tidak salah mengambil keputusan atau salah menggunakan analisa yang sudah aku buat ini. Karena keputusan dan juga semua aktivitas kripto yang teman-teman lakukan itu merupakan keputusan teman-teman pribadi. Kerugian dan keuntungan itu ditanggung untuk teman-teman juga ya. Jadi tidak ada untungnya buat aku sendiri dan juga tidak ada ruginya untuk aku sendiri. Aku rasa cukup untuk pembahasan Ripple. Kita lihat pergerakan untuk Bitcoin sedikit teman-teman untuk update saja. Sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya. Di sini kita membentuk yang namanya ascending triangle dan kita sudah breakout ya. Sudah breakout dan saat ini kita masih bermain di bawah pola ascending triangle-nya. Nah, jika kita gagal untuk kembali menguat ke dalam pola teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan koreksi yang lebih dalam lagi dari sebelumnya ya. Sebelumnya kita tertahan di kisaran 45,8 ribu dolar ya. Nah, bukan tidak mungkin kita bisa melihat koreksi yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk Bitcoin dominan, kita akan cek sedikit saat ini kita masih bermain di atas pola supportnya ya. Kita masih bermain di atas support dan di 3 hari terakhir kita mendapatkan penguatan teman-teman. Di sini ada 3 candle hijau ya untuk Bitcoin dominan. Jika Bitcoin dominan ini kembali menguat, bukan tidak mungkin untuk altcoin ini masih potensi untuk koreksi teman-teman ya. Oke teman-teman, aku rasa untuk pembahasan Ripple, Bitcoin dan juga Bitcoin dominan cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita update kembali perkembangannya di tahun 2022. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini. Tentunya khususnya buat teman-teman sekaligus sahabat pejuang rupiah, karena tanpa teman-teman channel ini tidak bisa berkembang. Ya. Dan buat teman-teman semua aku ucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga di tahun 2022 kita mendapatkan hal-hal yang positif dan juga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.